Elon Musk, si pemilik baru Twitter ya kan, yang mana pada beberapa hari yang lalu itu kita baru aja ngelihat dia mungkin ada rencana kerjasama bisnis dengan Indonesia, yang mana juga orang yang sama yang nge-tweet beberapa menit yang lalu itu susu coklat itu sangat enak katanya. Aku baru saja minum, dia bilang. Jadi Elon Musk ini orangnya chill ya, bisa dibilang kalau dilihat dari tweetannya gitu, dan dia eksis gitu, sering eksis di Twitter. Saking eksisnya di Twitter bahkan dia beli gitu perusahaannya. Padahal dulu cuman candaan aja Elon mau ngebeli Twitter kan, ternyata terwujud. Tapi dia juga orang yang sama dengan orang yang nge-tweet 13 jam yang lalu kalau dia bilang kalau gua mati karena alasan yang misterius, senang mengenalmu. Jadi dia nge-tweet kalau dia mungkin akan mati karena alasan yang misterius gitu. Ya kita tahu kena door lah mungkin ya, bisa dibilang. Jadi kenapa dia bisa nge-tweet kayak gini ya kan. Cuman gue gregetnya di status yang ini, di tweet yang ini, terus disambung sama Mr. Beast tuh. If that happens, can I have Twitter, kata Mr. Beast. Jadi kalau si Elon yang beneran mati gitu, boleh nggak aku dapat Twitter, kata Mr. Beast. Terus dijawab sama Elon ya, oke. Jadi gue seru aja gitu nengoknya. Dia simple aja jawabnya, oke katanya. Jadi kenapa dia bikin status kalau dia mati misterius gitu, dia mendapat surat lah gitu dari mungkin salah satu pihak Rusia juga, yang mana mengabarkan atau memberitakan kalau salah satu perusahaannya itu Starlink, yang mana satelitnya itu dia kirim untuk ngebantu Ukraina gitu, diklaim sama yang ngirim surat ini. Dia ngebantu militeri Ukraina dengan satelit dia yang di Starlink. Terus ya mereka klaim itu terlibat dalam ya ngebantu Ukraina lah gitu, nge-stok atau nge-carry equipment yang mereka kirim dari Pentagon. Ya ini agak ribet sih ngebahasakannya gitu, jadi makanya gue gak mau bahas lebih dalam. Kalian pahamin aja lah apa isi pesan bahasa Inggris ini, karena gue bukan channel yang spesifik ngebahas perang. Jadi intinya dia diancam lah gitu, atau secara tersirat mendapat ancaman lah di sini kan. Elon Musk thus is involved in supplying the fascist force in Ukraine with military communication equipment, and for this Elon, you will be held accountable like an adult. Kamu akan diminta bertanggung jawab kan seperti orang dewasa, nggak peduli walaupun kamu berpura-pura bodoh lah gitu ya. Maksudnya mungkin di Twitter kan si Elon masih sering nge-meme lah gitu. Jadi gue lucunya ada yang respon nih. Haruskah kita mengirim Chinese Elon Musk sebagai decoy gitu, sebagai pengganti lah gitu. Ya mungkin misalnya dia diculik ya kan, kirim aja si Elon Musk. Ini dulu pernah viral sih, dianggap kembarannya Elon Musk versi Cina ya kan. Tapi di sini si Elon Musk ngerespon, dia bilang kalau dia ragu itu beneran ada orangnya atau cuma di fake. Tapi ya itu tadi yang terakhir tuh, yang perkara decoy itu kayaknya hanya bercanda sih. Cuman ya kalau mengenai surat ancaman tersirat tadi itu bisa jadi real sih. Jadi kalau memang benar nanti si Elon Musk-nya mati mendadak gitu, mati misterius, apakah Twitter akan diganti pemiliknya sama Mr. Beast? Atau seperti apa? Ya entahlah ya, ini adalah hal yang sangat menarik buat disimak ke depannya. Gue kadang suka ngikutin cerita-cerita di Twitter, terutama berkaitan dengan Elon Musk ya kan. Karena menurut gue omosiro aja gitu. Menarik aja gitu ngebahas mengenai hal itu. Makanya gue bahas atau jadikan pembahasan di channel ini. Jadi ya kalau kalian juga tertarik ngikutinnya, silakan ikutin terus perkembangannya di channel gue ya kan. Kalau enggak ya udah. Jadi ya sekian dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian mengenai hal tadi? Silahkan tuliskan di komentar, dan sampai ketemu di video lainnya.